Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu amma ba'du. Alhamdulillah allafa bainana wa allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matil iman wa bi ni'matil ikhwana. Salian salatan wa tasliman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa uswatuna wa qudwatuna ila yaumil akhir. Bapak Ibu pada dengan Allah Subhanahu wa taala, tambah terasa Ramadan 6 hari telah berlalu di hadapan kita. Benar, sekarang bulan ke-7 ya? Ya, sekarang sudah malam ke-7, sudah mau sepekan, dan ini malam ganjil. Tentunya jangan kita hanya mengingat 10 terakhir di malam-malam ganjil, tapi 10 pertama, 10 keduanya itu perlu juga ditingkatkan ibadahnya. Dan sekarang juga bertepatan dengan malam Jumat. Masya Allah, ini menjadi sebuah semangat kita kembali untuk memberikan ibadah terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imma baik itu tilawah Quran kita, ya, lalu salat sunnah kita, ya, qiyam lail kita, lalu zakat kita, infak kita, silaturahim dan seterusnya. Ini menjadi sebuah kembali pembelajaran kepada kita. Kita jadikan madrasah Ramadan tahun kali ini seperti Ramadan terakhir bagi kita, karena kita tidak tahu dan Allah Subhanahu wa taala yang hanya tahu apakah kita bisa bertemu dengan Ramadan di tahun depan, atau mungkin ya kita tidak bisa menyelesaikan Ramadan tahun kali ini. Tapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana permulaan bulan Rajab dan Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Lalu di akhir Sya'ban kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala wa balighna Ramadan. Kita memohon kepada Allah supaya kita disampaikan di bulan Ramadan tahun kali ini dan bisa menyelesaikan Ramadan tahun kali ini dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, melalui kesempatan mimbar malam kali ini saya ingin menyampaikan sebagaimana amanah yang diberikan oleh penjadwal, yaitu tentang materi Islam, iman dan ihsan. Berangkat dari hal ini, hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab dan para sahabat yang lainnya sedang duduk santai ya di masjid, dan seketika itu datang seorang laki-laki yang mana laki-laki ini berpakaian putih bersih, lalu rambutnya hitam bersih, rambutnya hitam, ya, tinggi, ganteng. Ya, gantengnya kayak Sahrul Hama lah paling enggak ya. Jadi tinggi, putih, bersih, rambutnya hitam. Lalu seketika itu para sahabat bertanya, terutama Umar, tidak ada yang mengenali laki-laki ini. Lalu di dalam melihat kondisi dari badannya yang menggunakan pakaian bersih, putih, ya, rambutnya hitam megah, ini seperti laki-laki tidak melakukan perjalanan jauh. Akan tetapi para sahabat tatkala itu tidak ada yang mengenali laki-laki. Seketika itu juga laki-laki ini langsung menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dengkulnya laki-laki ini, ya, dia menghadapkan langsung dengkulnya ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyandarkannya antara dengkulnya dengan dengkul Rasulullah, lalu meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Rasulullah SAW. Lalu laki-laki ini bertanya kepada Rasul. Tapi sebelum bertanya, para sahabat heran. Bahasanya seperti itu. Ini orang datang-datang, ya, tidak ada bekas, tidak ada yang kenal, ujuk-ujuk langsung duduk di depan Rasul. Langsung nyandarin kakinya paha, dengkul ketemu dengkul, langsung meletakkan kedua tangannya di atas paha Rasulullah. Lalu dia berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ini dikatakan yang ditanyakan oleh laki-laki, ya Muhammad, ya, tolong jelaskan aku apa yang dimaksud dengan Islam. Lalu Rasulullah SAW bersabda, yang dimaksud dengan Islam itu adalah antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa
hajjul bait an istata'a ilaihi sabila. Lalu dia menjawab, sadaqta, benar. Ya, jadi yang dikatakan Islam, ya, Rasulullah SAW menjawab Islam itu adalah bertasyahud, ya, bahwa bersaksi tiada Tuhan yang disembah atau ilah itu melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah tuqimus shalah, mendirikan salat. Lalu yang ketiga adalah menunaikan zakat. Lalu yang keempat adalah shaum Ramadan. Lalu yang kelima adalah melaksanakan haji bagi yang mampu. Dia yang bertanya, laki-laki ini, dia juga yang menjawab, mengatakan sadaqta, kamu benar. Lalu para sahabat heran, terutama Umar, geram. Ini orang bertanya, kok dia yang menjawab bilang benar lagi, gitu ya. Seharusnya orang yang bertanya itu tidak tahu apa yang dia tanyakan, lalu dia meminta jawaban yang benar. Tapi ini dia bertanya, tapi dia membenarkan. Lalu berikutnya dia bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Laki-laki ini bertanya lagi, jelaskan aku tentang apa yang dimaksud dengan iman. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan iman itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malaikatnya, para kitabnya, rasulnya, hari kiamat, dan mengimani qadar dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Sadaqta, langsung dia menjawab juga benar. Lalu selanjutnya laki-laki ini bertanya lagi, ya, akhbirni anil ihsan. Nah, ini pertanyaan yang ketiga yang langsung ditanyakan kepada Rasulullah SAW, yang mana pertanyaan ini memberikan sebuah pembelajaran kepada kita. Dan ini juga tadi subuh dijelaskan oleh Ustaz Taitami, ya, tentang ihsan. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW menjawab, "Ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarahu." Jadi maksud dengan ihsan itu adalah tatkala, ya, kamu beriman atau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan, ya, ka'annaka tarahu, seakan-akan Allah Subhanahu Wa Taala, atau kamu, ya, melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kamu tidak mampu melihat Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak merasa melihat Allah Subhanahu Wa Taala, jadikanlah engkau seandainya engkau itu sedang biasa disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwanillah, para bapak dan ibu Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis ini kita bisa memberikan mengambil sebuah pelajaran yang sangat banyak. Bahkan para tabi'in, salafus saleh, dan orang-orang yang ittiba' dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di antara salah satunya adalah Al-Qadi Fudail bin Iyad mengatakan bahwa hadis ini mencakup penjelasan seluruh Islam, ya, baik mengenai ibadah, baik itu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan muamalah berhubungan dengan manusia. Lalu Imam Al-Qurtubi mengatakan hadis ini layak disebut dengan hadis Sunnah, sebagaimana yang dijelaskan di dalam terangan tentang Al-Fatihah sebagai umul kitab, ya, bahwa hadis ini, kata Imam Al-Qurtubi, layak dikatakan Sunnah atau induk daripada hadis, atau induk daripada setiap hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam Al-Qur'an kita mempunyai Ummul Quran atau Ummul Quran itu Al-Fatihah. Lalu Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan hadis ini merupakan hadis agung yang mencakup seluruh penjelasan tentang agama. Karena Rasulullah SAW dalam terakhir itu mengatakan bahwa tatkala terakhir laki-laki ini bertanya, dan Umar tatkala itu ditanya, ya Umar, antadri, dikatakan bahwa Umar ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah kamu tahu siapa tadi yang bertanya? Dan Umar menjawab, hanya Allah dan Rasulnya mengetahui. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ketahuilah dia Jibril datang dan mengajarkan tentang agama kami. Nah, tentang hal ini Imam Ibnu Rajab mengatakan bahwa hadis ini merupakan hadis yang agung yang mencakup seluruh perjalanan tentang agama. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam akhir, ya, penjelasannya kepada Umar bahwa ternyata sesungguhnya ia adalah Jibril yang datang mengajarkan tentang agama, setelah menjelaskan kedudukan tentang Islam, ya, kedudukan tentang iman dan kedudukan tentang ihsan. Bapak dan Ibu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala,
menjadi sebuah kewajiban kepada kita untuk mengimani, ya, lalu memberikan sebuah posisi yang kuat, ya, terhadap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Salah satu yang menjadi sebuah renungan kita di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan ini ayat menjadikan sebab kita untuk tetap bermakbud kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi 'anni, dan kalau hambaku meminta kepadaku, ya, apapun kebutuhannya, baik kebutuhan tentang dunia, kebutuhan tentang akhirat, wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib, katakan Muhammad, sesungguhnya aku dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan seluruh permintaan, baik yang berkaitan tentang nikmat dunia dan tentang nikmat akhirat. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li, dan Allah akan tetapi memberikan tantangan kepada kita. Sebelum Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua permintaan kita, fastajibu li, ya, kita mengabulkan dulu atau kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, panggilan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya panggilan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita lakukan, yakni melaksanakan salat yang 5 waktu. Tatkala adzan berkumandang, kita segera bergegas memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi sebuah kewajiban bagi kita. Bagaimana doa kita akan diijabah Allah Subhanahu wa taala apabila kita tidak mengijabah apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala? Dan ini adalah letak daripada inti istijabah doa tersebut. Dan keimanan itu pun menjadi sebuah fenomena dan keharusan bagi diri seorang muslim. Dan tatkala seorang muslim sudah mengatakan antu'minu billah wa rasulih, maka konsekuensinya adalah segala sesuatu aturan Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu larangan Allah Subhanahu wa taala menjadi aturan yang harus kita pahami dan aturan yang harus kita laksanakan. Dan ini menjadi sebuah keharusan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, lalu pelajaran yang bisa kita ambil, bagaimana kita bermuamalah di antara manusia, yang mana adab di dalam hadis ini, adab tatkala kita bersentuhan, yakni bergaul dengan sesama muslim, baik itu orang yang dekat dengan kita, tetangga kiri kanan kita, ataupun satu RT, satu RW dan seterusnya, atau orang kantor atau satu kantor dengan kita. Ini menjadi sebuah akhlak Islam. Ini menjadi sebuah bagaimana tuntunan Rasulullah SAW mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memantau kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita. Apapun yang akan kita perbuat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyaksikan apa yang kita perbuat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyampaikan bahwa sampai kita dimanapun tatkala ajal menjemput, ya, tatkala ajal sudah datang dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita, sampai pun kita akan sembunyi di lubang sekecil apapun, maka Allah Subhanahu wa taala akan datang dan mencabut ajal kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan dari sendiri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.